Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi. Senang sekali siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Dialog Kabar Jambi. Nah, seperti apa kabar Anda di awal bulan ya? Kita masih berada di awal bulan Juli, tepatnya di tanggal 3 Juli 2025. Semoga pemirsa tetap sehat, tetap semangat. Yang sakit semoga cepat diberikan kesehatan sehingga aktivitasnya juga dapat kembali berjalan dengan lancar. Nah, lagi dan lagi pemirsa di Kabar Jambi, tentu saja kami telah mengundang ada dua tamu yang nanti akan berbincang bersama kami untuk memberikan banyak sekali inspirasi, banyak sekali ide-ide dan juga share pengalamannya. Dan untuk tamu yang kita hadirkan pada hari ini adalah dua orang pemuda. Satu pemuda dan satu pemudi nih pemirsa. Tentu saja kalau kita berbicara tentang pemuda, ya pemuda ini juga memiliki peran yang krusial dalam pengembangan ekonomi kreatif. Dan pemuda juga merupakan sebuah agen perubahan yang mana pemuda ini juga memiliki banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa dikembangkan, terutama untuk menciptakan ekonomi kreatif di daerah kita sendiri. Lalu seperti apa untuk menciptakan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi dan peran-peran apa saja nih yang nanti akan dilaksanakan oleh dua pemuda ataupun dua tamu yang sudah kami hadirkan hari ini. Langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu pemirsa tamu yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi. Yang pertama di sebelah saya, seorang pemuda, ini merupakan Ketua G-Crafts Kota Jambi yang baru saja dilantik sepertinya ya. Kita sudah bersama Muhammad Ali Ma'arif. Selamat siang. Siang, Mas. Ali, ini ketemu lagi ya. Kalau nggak salah kemarin kita udah sempat ngobrol sama Ali tuh bulan Maret ya. Maret, kita terakhir ngobrol Maret. Maret dan akhirnya di Juli ini. Kemarin kalau nggak salah di awal Maret kita ngobrol ya. Iya, awal Maret. Sekarang awal Juli. Ini kayaknya langganannya di awal-awal aja ya. Ali sehat, Li? Alhamdulillah sehat, Mas. Kegiatannya lancar? Alhamdulillah so far lancar, happy. Itu Happy yang penting ya? kan. Iya betul. Tapi by the way, congratulations dulu ya. Karena sudah mengemban amanah nih sebagai Ketua G-Crafts Kota Jambi, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. DPC Kota Jambi. DPC Kota Jambi. Dan ini baru satu ya DPC-nya ya kalau di baru Provinsi pertama Jambi. kali DPC Kota Baru Jambi pertama, berdiri. Dan juga kamu baru menjadi satu ini yang pertama ya. Ketua yang pertama. Ketua yang pertama di Ya. Kota Jambi. Oke, terima kasih Ali atas kehadirannya. Selanjutnya di sebelah Ali, ini juga ada anggota dari G-Crafts Kota Jambi. Kalau kali ini adalah Kepala Divisi Event dan Sosialisasi Program, Diah Adinda Pratiwi. Panggilannya adalah Adin. Oke. Iya, betul. Adin, sehat Adin? Alhamdulillah sehat, Mas. Tadi barengan ya sama Ali ya datang ke sini Iya, ya? Oke, barengan. dari mana nih? Kalau boleh tahu base campnya di mana nih? Atau kantornya, atau tempat ngumpulnya, atau di mana dia? Kalau base camp tanya ketua aja sih, Mas. Masih dirahasiakan. Masih ya? dirahasiakan. Oke, karena baru jadi masih dipikirkan juga ya untuk tempat tetapnya nanti di mana gitu. Betul. Oke, terima kasih ya Adin ya Iya. atas kehadirannya. Nanti kita akan berbincang banyak pemirsa dengan dua tamu yang sudah kami hadirkan hari ini. Kita mengangkat tema kreativitas pemuda dalam pengembangan ekonomi lokal. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti bisa langsung menghubungi di 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Boleh sharing juga, siapa tahu ada ide-ide untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, nanti juga bisa sharing nih bersama dua tamu yang sudah kami hadirkan di Studio Kabar Jambi. Oke, saya sekarang ke Ali dulu sebagai ketua dari G-Crafts Kota Jambi. Tapi sebelum kita bahas ke G-Crafts-nya ya. Nah, ini kan masih dalam usia yang muda. Betul. Kita masih dalam usia yang muda ya. Mudah banget lah, mudah banget. Masih muda banget ya. Mudah banget. Nah, kalau menurut Ali sendiri nih, kenapa sih pentingnya seorang pemuda itu harus mempunyai kiprah dalam mengembangkan ekonomi terutama di Jambi nih? Oke, kalau bicara tentang pemuda di Kota Jambi khususnya, Iya. Kota Jambi itu kita untuk populasi pemuda itu sudah dalam tingkatan yang mayor, itu di 52%. Oke. Jadi dengan adanya populasi yang mayor ini, artinya pemuda itu punya peran yang penting, apalagi dalam proyeksi Indonesia Emas 2045 itu menjadi ini kan persiapan kita menuju bonus demografi itu tadi. Nah, kita harus memanfaatkan momen-momen yang ada khususnya di Kota Jambi dengan populasi yang banyak dari pemuda ini. Kita juga harus berperan dalam sisi ekonomi kreatif khususnya, karena Kota Jambi sendiri
itu kita tidak punya sumber daya alam, kita bergerak di jasa, dan artinya jasa ini harus kita kembangkan dari sisi bukan cuma ekonomi konvensionalnya aja, tapi sisi kreativitasnya, dan ya anak muda punya peran dalam hal itu. Kalau seiring perjalanannya saat ini gimana ngelihat anak-anak muda Jambi, terutama di lingkungan Ali nih, yang memang bersama-sama bergerak untuk mengembangkan ekonomi kreatif? Kalau pergerakan anak muda di kota Jambi, kalau yang kita lihat ya dari kacamata teman-teman tongkrongan, anak-anak namanya yang kita sebut skena, ya kan. Terus itu dari mahasiswa dan yang lain-lain. Satu circle ya. Iya, yang satu circle. Kadang ketemu di coffee shop juga, wah ini gabung, oh ini circle ini, tapi gabung kayak gitu. Ya peran pergerakan dari teman-teman itu juga sebenarnya sudah cukup terbuka dan masif juga ini di kepemimpinan Pak Wali dan Pak Wawako Mas Diza. Kenapa? Karena pemimpinnya muda gitu? Karena pemimpinnya muda juga pertama. Dan memang ekonomi kreatif sepertinya menjadi prioritas untuk dikembangkan di kota Jambi. Dan akhirnya dengan adanya jiwa inklusif dan kolaboratif dari pemimpin-pemimpin kota Jambi, itu juga membuka kacamata dari anak-anak muda untuk aware. Wah, ini kayaknya bisa deh kita kembangin ini. Kita coba gerak di sini. Oh, kita coba deh komunitas kita hidupin lagi yang sebelumnya vakum gitu. Nah, artinya untuk saat ini udah banyak anak-anak muda yang basisnya komunitas, organisasi ataupun pergerakan itu sudah berjalan di ranah sektor ekonomi kreatif. Berarti ada sosok yang memberikan semangat ya? Itu berpengaruh berarti? Cukup berpengaruh karena ya kita tidak bisa lepas dari tatanan pemerintahan dalam segi aktivitas, walaupun memang kita bisa berjalan sesuai dengan kita organisasi kita bisa berjalan sendiri kok, tapi itu tidak akan sifatnya tidak akan masif dan mungkin masih kurang berdampak untuk apa yang menjadi proyeksi dari kegiatan itu. Kalau memang ada dukungan dari pemerintah, itu ada apresiasi yang diberikan dari pemerintah, dan itu juga menjadi daya semangat gitu untuk ya tambahan semangat buat teman-teman ya. Motivasi teman-teman. Biar makin kreatif lagi. Oke, baik. Saya sekarang ke Adin. Ini pertanyaan yang sama juga saya lontarkan ke Adin nih. Nah, kalau menurut Adin, kenapa pentingnya seorang pemuda itu bisa mengembangkan ekonomi kreatif di daerah mereka? Karena anak-anak muda zaman sekarang ini kan fleksibel banget ya. Bisa ngapain aja deh gitu. Ini kan. Kayaknya Adin emang anak gaul banget Genzi banget ya. Iya, anak muda itu kan fleksibel ya. Fleksibel ini dalam artian gimana nih? Dia bisa berada di semua tempat gitu. Iya, bisa beradaptasi gitu kan. Terus anak muda ini juga memiliki jiwa-jiwa kreatif. Banyak teman-teman aku yang punya jiwa-jiwa kreatif, terus ya mereka bisa sambil kuliah, sambil kerja juga. Banyak yang ya lewat UMKM juga ada, fashion, fotografer, banyak deh jualan-jualan gitu. Jadi bisa beradaptasi dimanapun berada dan bisa melakukan banyak hal ya. Mungkin tidak hanya fokus terhadap pendidikan saja, tapi dari pendidikan itu juga bisa sampingannya untuk mengelola suatu usaha ataupun bisnis kreatif gitu. Oke, kalau kamu sendiri, kamu punya usaha atau gimana? Kalau aku nggak punya usaha sih. Tapi aku kadang kalau temen ada yang punya usaha gitu kan, terus dia minta link, ada link ke sini nggak, ada link ke situ nggak, aku bisa kasih. Berarti kamu lebih ke support sistemnya? Iya, lebih ke pitchingan aja gitu, penyambung gitu. Oke. Nah, kalau kamu lihat sekarang mungkin bagaimana caranya anak-anak muda supaya mereka bisa dapat referensi lah, supaya mereka bisa mengembangkan ekonomi kreatif ini dan mereka tidak hanya jadi penonton ya, tetapi di sini mereka juga bisa jadi aktornya ataupun aktrisnya. Itu gimana? Bergabung ke Gekraf. Salah satunya bergabung ke Gekraf ya. Kalau pandangan Adin gimana, Din? Lebih banyak harus cari tahu sih. Kalau mau menjadi aktor dari sebuah itu kan, nggak mau jadi penonton aja gitu kan. Ya harus banyak-banyak cari tahu, banyak-banyak cari relasi,
terutama bergabung ke Gcraft. Gitu. Oke, nah kata Adin tadi adalah banyak-banyak cari relasi. Ya. Nah mungkin dari pengalaman Adin nih, Adin cari relasinya gimana? Sampai-sampai Adin kan bisa gabung ke Gcraft ya, atau juga gabung di organisasi lain yang mungkin visi misinya tuh sama gitu. Berawal dari nongkrong aja sih, Bang. Nongkrong. Iya, Kan nongkrong betul aja kan sih. anak nongkrong Anak ya. nongkrongan banget ya. Berarti kamu nggak sengaja ketemu Ali waktu nongkrong ya? Iya, pas nongkrong. Kalau ketemu sama Bang Ali sih waktu event sih. Waktu event, oke. Iya. Berawal dari nongkrong terus? Dia berawal dari nongkrong, ternyata si ini punya relasi ini, si ini punya relasi ini gitu. Jadi saling kenal aja. Tapi seru banget ya, berarti ketika kamu nongkrong, terus kamu bawa temen, temen kamu bawa temen lagi, Iya, kayak temennya gitu. bawa temen lagi, gak habis Multi gitu level ya. banget ya. Sampai akhirnya dari teman-teman tadi ketemu, kenal, dan punya misi yang sama gitu. Iya. Oke, jadi nyebar sehingga banget itu jadi referensi juga ya untuk pengembangan ekonomi kreatif ini ya. Oke, saya sekarang ke Ali lagi nih ya. Kalau menurut Ali nih, caranya pemuda-pemuda sekarang tuh agar bisa mengidentifikasi ya peluang ekonomi kreatif yang potensial di Jambi itu gimana? Kalau kita bicara identifikasi untuk mengetahui nih potensi apa yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita kerjakan gitu kan. Ya sesimpel kita melihat apa yang menjadi problem atau kebutuhan dari masyarakat. Oke. Atau kalau kita bicara di ekonomi kreatif, subnya misalnya di kuliner gitu kan. Karena kuliner bagian dari salah satu subsektor ekonomi kreatif. Ya kita bicara apa kebutuhan anak-anak muda. Oh kita mau create, ternyata kebutuhan anak muda itu sukanya makanan yang pedas-pedas. Oke, seblak contohnya. Seblak ya. contohnya ya kan. Nah, itu bisa coba kita ambil, Oke. ambil. Oh ini seblak, kita cari resepnya di siapa nih misalnya. Terus kita konsepin buat brandnya seperti apa, teknisnya seperti apa, step by stepnya seperti apa. Apa yang perlu kita inovasikan agar menjadi sebuah pembeda. Nah, ketika kita membuat inovasi dan menjadi sebuah pembeda itu adalah bagian dari kreativitasnya. Kalau kita cuman bicara, oh kita mau jualan, kita cuman berdagang. Artinya cuman bergerak di sisi ekonominya saja. Oke. Kalau kita bicara ekonomi kreatif, kita berjualan, tapi ada creativity yang kita kembangkan juga. Oke. Seperti itu. Dan ada ciri khasnya juga Ada dari ciri produk khasnya, tadi betul. ya. Ada brand identity-nya. Sehingga orang langsung ingat nih, oh ini ternyata uniknya tuh ada di sini. Yes, benar. Sampai-sampai jadi pembeda juga dengan produk-produk lain gitu. Betul sekali. Itu tadi balik ke basic needs dari si marketnya apa, baru kita bisa mengidentifikasi, oh ini yang kita bisa buat. Market butuh apa atau market punya problem apa, sehingga kita bisa mendisruption sebuah ide, oh kita bisa membuat solusi dari atas permasalahan atau kebutuhan si market. Oke, Li, terkadang anak-anak muda itu terkadang ya, mungkin nggak sebagian besar, ada sebagian kecil yang mungkin terkadang mentok nih di ide gitu. Mereka mungkin sudah punya niat, sudah punya ambisi untuk bisa mengembangkan ekonomi kreatif, tapi mereka terpentok ide. Nah, kira-kira caranya kita supaya kita dapat referensi banyak, terus kita juga bisa mencoba yang lebih inovatif, itu gimana, Li? Sebenarnya banyak nongkrong itu juga bagian dari salah satu jawaban. Oke. Dengan activity keseharian kita yang di rumah, Oke. scrolling sosial media media, sosial. itu juga bisa jadi salah satu referensi yang menjadi sumber ide untuk kita kembangkan. Tergantung oh kita interestnya di sektor apa nih, di bidang apa. Nah itu coba difokusin ke sektor itu. Oke. Terus bisa juga sharing dengan misalnya senior atau oh ini pelaku ekonomi kreatif yang sudah existing, yang udah gede. Coba cari jalannya gimana kita bisa discuss, kita bisa tahu brainstorming. Oh ternyata bisa ya dikembangin seperti ini. Atau enggak, ya salah satu jalan dan tujuan dari adanya Gcraft berdiri itu juga menjadi jembatan buat teman-teman yang udah mentok. Oh ini gimana ya bisa ngembangin? Oh ini aku punya ide tapi nggak bisa merealisasiinnya. Ini Eksekusinya kadang tuh eksekusinya susah seperti gitu. apa? Susah, bingung. Nah ini Gcraft adalah jembatan untuk teman-teman yang idenya mentok dan kebingungan untuk mengeksekusi.
kita bisa bantu fasilitasi. Oke, baik. Jadi bisa bergabung ke organisasi organisasi juga. ekonomi kreatif Betul yang ada sekali. di Provinsi Jambi Betul. supaya bisa terakomodir nih. Yes. Karena sudah punya niat itu otomatis sudah 50% berjalan ya. Insya Allah ya. Insya Baru Allah. dilantik nih soalnya. Insya Allah ya 50% berjalan ya. Tapi kalau menurut Adin nih yang lagi hype sekarang apa nih kira-kira? Apa? Yang lagi hype untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kota Jambi deh. Yang kamu lihat deh, mungkin di sekitar-sekitar tempat Kuliner sih kalau di Jambi. kuliner ya. Ya. Tadi kan si Ali bilang bahwa harus ada inovasi ya, harus ada pembeda dengan produk yang lain. Nah, kuliner yang menurut kamu rasanya ada sesuatu yang beda gitu, mungkin ada dari salah satu anggota G-Craft juga kali yang mendirikannya itu apa? Mungkin ada. Apa ya? Apa ya, bingung. Si Adinya bingung ya apa ya. Tapi kalau menurut kamu tadi kan kamu menjawab kuliner ya, yang memang lagi hit sekarang. Yang kamu pantau di Kota Jambi kuliner apa tuh kira-kira? Dan ini supaya bisa terus berkembang tuh gimana? Kalau kuliner itu kan rata-rata FOMO-an ya, apalagi kalau di Jambi nih. Iya. FOMO-an gitu kan. Apalagi kemarin ada Thai food ya. Iya, ada Thai food ya. Abis tumpah ruah langsung Thai food kan. Iya. Kalau kuliner yang lagi FOMO sekarang itu sih menurut aku dimsum. Dimsum. Iya. Nah, tapi dimsum udah banyak yang berinovasi nih. Ada dimsum goreng, dimsum bakar. Oh, berarti nggak di steam doang ya dimsumnya ya? Nggak dimsum mentai aja. Ada banyak-banyak udah mulai berinovasi sih. Orang-orang Jambi. Ada yang dimsum bakar, dimsum goreng gitu. Dimsum lumer isi keju juga. Banyak ya, jangan-jangan jual dimsum nih si Adin ya. Enggak sih. Tadi kan kamu bilang kamu juga turut memfasilitasi ya. Nah, mungkin ada nggak yang mungkin teman-teman datang ke kamu terus dia pengen diarahin sama Adin bagusnya tuh seperti apa atau mereka curhat. Nah, bisa diceritain nggak, Din? Ada sih, waktu itu teman aku jual kayak gelang manik-manik gitu. Gelang manik-manik Iya. yang kamu pakai sekarang? Bukan. Oh, bukan. Ini kayaknya berlian ya. Bukan. Ada dia gelang manik-manik kayak terus bikin gelang dari tali-talian. Pokoknya kerajinan tangan gitu deh. Handcraft gitu kan. Terus dia pertama dia jual ke teman-teman, ke rana-rana kampus gitu kan. Tapi kayak kurang nih, kok nggak luas ya gitu kan market aku gitu kan. Terus Adin coba kasih saran kan, coba bonding ke sosmed, bikin konten apa gitu yang menarik, yang unik gitu kan. Dan baru dia buat sosmed dan akhirnya rame sih, udah sampai ke luar kota juga sih. Oh, oke, baik. Jadi memanfaatkan kecanggihan teknologi Iya, ya. pasti. Jadi tidak hanya sekedar offline saja Iya. gitu, tetapi juga bisa ditawarkan secara online gitu ya. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi ya. Tapi saya makin penasaran nih pemirsa, G-Craft, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional untuk DPC Kota Jambi, kira-kira nanti tugasnya apa? Kalau tadi udah di-spill satu ya, untuk memberikan dukungan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Tapi sebenarnya masih banyak nih pemirsa. Kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif, itu tidak hanya terkait dengan barang, tetapi juga ada yang jasa nih pemirsa. Nah, seperti apa? Usai pariwara berikut ini kami akan kembali lagi untuk membahasnya. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan di siang hari ini. Para pemuda yang jauh boleh merapat dulu ya untuk mendengarkan pembahasan kita hari ini. Kita mengangkat tema kreativitas pemuda dalam pengembangan ekonomi lokal. Tentunya kita masih bersama pengurus dari G-Craft Kota Jambi, ada Ali Ma'arif dan juga Diah Adinda. Kita lanjutkan kembali. Tadi di segmen sebelumnya saya penasaran, begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah penasaran ya, terkait dengan keberadaan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional untuk Kota Jambi. Nah, tadi bilang bahwa Ali ini adalah ketua pertama untuk DPC yang dilantik beberapa bulan lalu, yang sudah dilantik ya. Minggu yang lalu. Beberapa minggu malah ya, beberapa minggu. Berarti di bulan Juni kemarin nih. Iya. Nah, Ali bisa jelasin nggak, G-Craft ini sebenarnya wadah untuk apa sih? Kalau G-Craft ini, kita itu kan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Jadi memang founding father kita salah satunya itu ada Bang Sandiaga Uno yang sebelumnya menjadi Menteri Ekonomi Kreatif. Itu juga berangkat dari keresahan beliau melihat
bahwa Indonesia ini punya budaya yang sangat beragam. Terus itu ide-ide yang sangat mahal. Iya. Yang teman-teman di luar negeri pun juga ternyata banyak nih kontribusi di bawah naungan sektor ekonomi kreatif. Nah, melihat hal itu menjadi potensi untuk dibuat sebuah gerakan atau organisasi yang memang fokus kepada pengembangan ekonomi kreatif. Terkait dengan di Kota Jambi, ya dengan adanya Gcraft ini menjadi wadah, menjadi jembatan buat teman-teman pelaku ekraf yang itu baik yang dari awal, yang baru memulai, yang baru punya ide ataupun yang sudah existing, gimana caranya dari lompatan tangga pertama itu bisa ke tangga kedua ke tangga ketiga, yang artinya kita membantu eskalasi dari usaha-usaha mereka yang sedang berjalan. Biar naik kelas ya. Biar naik kelas seperti itu. Oke. Itu sih Mas. Kalau dari Gcraft. Terus gimana sejarahnya berdirinya di Kota Jambi gitu? Kabupaten kota lain kan belum nih. Belum. Tapi Jambi sudah ada nih Kota Jambi. Itu gimana tuh? Kebetulan kalau di Gcraft di Provinsi Jambi itu kan berdiri 2023. Nah, untuk Kota Jambi itu baru berdiri di 2025. Nah, ini memang menjadi salah satu hal yang unik juga. Kenapa kok baru 2025 ini Gcraft Kota Jambi dilantik nih, berdiri nih. Ya, sebelumnya memang namanya dinamika organisasi pasti ada ya kan. Dari 2023 pasca dilantiknya provinsi untuk mengejar pelantikan kabupaten kota, itu pasti ada dinamika yang terjadi di ranah provinsi. Nah, pada akhirnya kebetulan aku juga kenal sama Ketua Umum Gcraft Pusat, Ketum Kawendra Lukistian, sekarang beliau adalah DPR RI di Komisi 6. Jadi kita sempat diskus lah, ada pelantikan di Palembang, terus kita diskus, sudahlah peganglah untuk Gcraft Kota Jambi, gimana kita bisa kolaborasi, kita kembangin bareng-bareng, karena Kota Jambi tadi balik lagi, Kota Jambi adalah kota yang bergerak di bawah naungan ini ya, di sektor barang dan jasa. Yang pasti pengembangannya itu lebih fokus kepada ekonomi kreatif salah satunya gitu. Ya itu menjadi potensi yang menjadi interest juga buat dari Ketum Pusat yang kita diskusi sama Ketua Provinsi juga. Udah deh, ayo deh coba kita kembangin bareng-bareng. Akhirnya saling kolaborasi dan berdirilah di Kota Jambi ya. Baik, nanti kita akan sambung kembali. Kita akan sapa penelpon yang bergabung dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang juga, Mas Rehin. Iya. Lama tidak ketemu. Pak Yudi dari Telanai, kemarin saya mau ketemu Pak Yudi di studio tapi udah keburu pulang kayaknya. Sehat, Pak? Baik, alhamdulillah Mas Rehin sehat. Iya. Bahagia. Bahagia terus ya, Pak ya? Nah, kita tinggal di Kota Jambi harus bahagia. Iya, baik. Sejahtera. Baik, Pak Yudi apa yang mau disampaikan, Pak? Silakan, Pak. Rehin, ada pemuda-pemudi kita yang luar biasa nih. Iya. Ada Bung Ali, ada adik kita Adin ya. Ini lihat dari wajahnya nih, pemuda-pemudi yang optimis, nih, kreatif, dan saya yakin akan menjadi pengusaha. Amin. 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 Jadi judul kita sangat menarik sekali, menantang adik-adik ini pemuda dalam pengembangan ekonomi lokal atau makanan minuman yang legend. Banyak nih di Jambi. Jadi sebelum saya coba menanggapi adik-adik yang saya hormati, Kota Jambi ini ya terkenal dengan perdagangan dan jasa, juga pendapatan dari pajak. Iya. Tidak ada tambang, ada pertanian, perkebunan ada. Jadi kalau kita lebih semangat lagi, kita harus mengetahui populasi penduduknya sudah 635.100 jiwa. Nitrogen itu. Makan semua itu. Iya. Itu tidak pernah ada makan seperti Mas Rehin, perutnya udah gendut. Jadi di Kota Jambi ini luasnya hanya sedikit aja, 169,89 kilometer persegi ya. Iya, Pak. Ada 11 kecamatan, 68 kelurahan, dan 1.650 RT. Di situ tempat manusia berada. 635.100 jiwa itu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Biar adik-adik semangat. Itu banyak pendatang dari luar imigrasi.
Jadi tadi disinggung agent of the change ya, agen perubahan itu is oke lah, harus menjadi agen perubahan, jangan sebaliknya. Jadi tuntutannya juga begitu, tantangan juga begitu. Jadi lokal ini saya juga termasuk bingung juga ya. Sudah ada rekor muri malah. Jadi apa itu monomon Pak Bung Solihin? Itu kan dari para rekor muri, bubur ayah, legend itu dari Merangin. Iya, orang betul. Sudah habis bertani makan itu murah meriah tapi kuat badan karena dia ada manis. Nah saya cari gerainya nggak ada, nggak ditangkap oleh para UMKM. Nah ini yang menjadi persoalan. Nah berikutnya legend lagi ada Pedamaran, Bangkit, Kering, Lembang dan sebagainya. Tentu bagi saya ini perlu dikembangkan. Orang semua makan loh. Penting untuk dikembangkan. Nah, yang paling penting menurut saya, yang mungkin adik perlu ya, masyarakat ini supaya ratingnya naik, ya, dia perlu kita ada izin POM, ya, Depkes, MUI, expired date. Ini kan didaftarkan, kan udah lewat online. Nah, komponen makanannya di depan ada spanduknya. Nah itu apa sebab saya katakan demikian? Ini kan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ratingnya bisa tinggi. Orang lihat, oh bahannya dari ini. Sudah periksa Depkes, BPOM. Spajit makanan ini adalah seperti ini. Nah itu kan perlu diedukasi oleh pemerintah. Makanya pemerintah itu harus hari ini sudah semua gerai-gerai itu mendapatkan itu. Ini yang meningkatkan kepercayaan masyarakat itu. Nah jualannya saya ini sudah jelas lah. Via online, offline. Tadi dijelaskan pertemanan itu yang membuat satu rating jualnya kan Bangkit. Iya. Harus ya mengetahui lah, artinya manajemen keuangan juga perlu, cash flow, ya kan, bagaimana pembukuannya perlu, berapa modal, tulis berapa hari ini laku. Iya, baik. Yang paling penting lagi adik-adik, surat izin berusaha. Nah, ini kan bisa larinya ke pemerintah, ke bank-bank yang bisa memberikan modal. Jadi, artinya saya mengajak adik-adik pada sore ini, jangan terus menjadi pedagang, mindsetnya. Jadi boleh kita menjadi pedagang, kita pelajari, lantas 3 bulan berikutnya kita harus membuat cabang. Nah, itu disebut dengan pengusaha. Nah, kalau ada 3 bulan ada cabang, 3 bulan ada cabang, 3 bulan, kita kan tinggal telepon-telepon aja tuh. Gimana cabang kita sih? Bagaimana? Iya. Jadi mindsetnya begitu itulah. Nah dari satu ini kita sudah pelajari bahwa ini kelemahannya, ini kebaikannya. Hingga orang kita dudukkan saja. Hingga tenaga kerja pun bertambah di UMKM ini. Jadi ingat bahwa UMKM ini adalah ekonomi kota Jambi yang paling terbesar kalau memang dikembangkan. Ya, jadi baik. Cukup orang makan. Contoh pada Ahmad Solihin tuh, sering makan. Terima kasih. Saya demikian, tetap optimis. Penduduk Jambi akan membeli makanan-makanan lokal kita di Jambi. Iya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Tadi ada semangat juga yang disampaikan oleh Pak Yudi supaya anak-anak muda Jambi itu bisa lebih optimis lagi dalam mengembangkan usaha. Tapi mungkin bisa ditanggapi juga ya dari Ali terlebih dahulu. Tadi ada statement juga yang disampaikan oleh Pak Yudi adalah seperti kuliner-kuliner legend yang mungkin sudah mencatatkan sejarah dengan rekor murinya, tetapi ada sejumlah masyarakat yang kesulitan untuk bisa mendapatkan kuliner-kuliner legend tadi, padahal pada acara tersebut memang lagi hype banget, lagi booming banget, tetapi kok sekarang agak susah untuk mendapatkannya. Nah, gimana tuh, Li? Oke, izin menanggapi Pak Yudi. Sebelumnya terima kasih banyak. Mungkin Pak Yudi masih memperhatikan kita ya. Sebelumnya terima kasih untuk optimis yang Pak Yudi punya dan sampaikan ke kita, energinya sangat luar biasa. Tentu itu menjadi semangat juga buat kami dan pesan yang hangat buat kami juga. Terkait dengan apa yang Pak Yudi sampaikan tadi, dari Gcraft sendiri itu memang kita memiliki sebuah visi menjadikan kota Jambi itu adalah kota kreatif berbasis kearifan lokal yang mengedepankan inovasi yang berkelanjutan. Jadi memang pergerakan ekonomi kreatif ini yang mungkin bisa kita bilang sedikit hilang atau terlupakan dari teman-teman pemuda untuk saat ini, apalagi khususnya Gen Z, itu
mereka lupa dengan adanya budaya yang sangat melekat di Kota Jambi. Terus dari sisi wilayah, kita punya wilayah seberang yang itu masih sangat otentik dengan budaya Melayunya. Iya. Jadi dengan adanya makanan-makanan, terus itu kerajinan-kerajinan yang itu secara konsep dan brandingnya itu mengangkat budaya, itu juga akan menjadi salah satu fokus dari Gcraft Kota Jambi untuk bisa kita kembangkan. Contoh, dengan adanya makanan-makanan tradisional, kenapa sih masih sangat sulit untuk dijangkau, masih sangat sedikit pelakunya atau orang yang memproduksi kuliner tersebut? Karena itu tadi, ekosistem yang ada untuk membuat interest market tertarik dengan makanan tradisional itu belum di branding dengan optimal. Makanya kita perlu membuat sebuah ekosistem yang optimal, yang di situ bukan cuma mengangkat modernisasinya, tapi tradisionalnya juga ada. Bukan dari sektor fashionnya, bukan dari sektor krianya aja, tapi kulinernya juga kita angkat. Nah itulah dari tadi juga yang kita sama-sama cermati, salah satunya itu di subsektor F&B, kuliner, makanan tradisional. Gimana makan tradisional yang tadinya itu Padamaran, oh kita buat gimana caranya biar terlihat modern, seperti apa nih bentuknya, konsepnya, dan lain-lain. Terkait dengan haki juga, terkait legalitas, perizinan, dan lain-lain, itu juga kita kebetulan punya bidang di Gcraft ini, bidang hukum, haki, dan advokasi. Jadi itu juga akan menjadi salah satu fokus kita ya, untuk gimana nih teman-teman pelaku Gcraft, ayo dong kita daftarkan legalitasnya, kita urus perizinan dan lain-lain, sertifikasinya juga kita fasilitasi, sehingga nanti itu akan menjadi landasan kita untuk bisa scale up brand-brand mereka. Gitu sih. Baiklah. Saya ke Adin nih ya. Adin kan di bagian event dan juga sosialisasi program. Nah, menanggapi juga mungkin tadi untuk dapat mempromosikan kuliner-kuliner yang legend di Jambi supaya terangkat lagi, sehingga para pelaku UMKM dan juga para pelaku bisnis ini juga bisa tetap konsisten gitu, dan bisa menyajikannya itu setiap saat, dan mungkin tidak hanya pada saat acara saja, tetapi juga ada di hari-hari lain gitu. Nah, kira-kira rancangan ke depannya untuk acara ataupun event yang mungkin akan digelar oleh Gcraft itu gimana, Din? Kedepannya event yang bakal digarap sama Gcraft itu paling workshop, pelatihan, terus juga ada diskusi publik, sama event community sih. Kalau event community ini gimana maksudnya? Event ya antar komunitas gitu. Oh, berarti sharing session gitu? Iya, sharing session. Antar komunitas. Tapi ada bayangan nggak mau buat festival apa gitu, atau membuat sesuatu lah, gebrakan gitu, yang mungkin bisa collab juga dengan instansi ataupun pihak swasta? Kira-kira ada nggak, Din? Atau tergantung ketua nih? Tunggu tanggal mainnya. Gimana, Din? Kayaknya masih dirahasiakan sama ketua sih. Tapi bisa nggak dikasih bocoran nih kira-kira apa idenya gitu, dan gebrakannya tuh apa? Karena ini kan merupakan wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif, sehingga para pelakunya juga nanti bisa mengambil bagian dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, Li. Ya, dengan adanya pelantikan kita yang baru ya seminggu lebih ini, menjelang 2 minggu, kita di sini juga mungkin menyampaikan invitation ya buat teman-teman komunitas, pelaku Gcraft dan lain-lainnya yang ada di Kota Jambi yang memiliki ide, kreasi, inovasi untuk sama-sama mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan di Kota Jambi dalam subsektor ekonomi kreatif. Ayo bareng-bareng. Nah, kalau kita itu nanti intinya kita bersifat inklusif dan kolaboratif. Jadi memang kita mengajak nih pihak mana yang bisa kita kolaborasi, pihak mana yang mau terlibat bareng-bareng, kita coba kembangkan, karena kita punya PR yang cukup besar dari Pak Wali Kota juga, Pak Wako juga, itu untuk mengembangkan lokus-lokus baru dalam sektor ekonomi kreatif per kecamatan. Jadi nanti di setiap kecamatan ini kita juga akan mapping, kita pendataan kira-kira dari data tersebut apa yang bisa kita kembangkan, event apa yang bisa kita aktivasi, apakah eventnya itu nanti per kecamatan dengan kecamatan lain akan saling terlibat dan kolaborasi, apakah nanti per kecamatan memiliki event khasnya sendiri, itu nanti masih kita
kaji lebih diskusikan ya. lanjut. Iya. Oke, baik. Berarti sudah ada arahnya nanti per kecamatan Per untuk kecamatan. melaksanakan rangkaian acara yang akan mengembangkan ekonomi kreatif Yes. di sana ya. Baiklah, nanti kita akan sambung kembali pemirsa perbincangan kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan di hari ini dengan tema adalah kreativitas pemuda dalam pengembangan ekonomi lokal, dan masih bersama Adin dan juga Ali di studio Kabar Jambi. Saya ke Adin lagi ya, Adin ya. Tadi Pak Yudi juga sempat menyampaikan bahwa anak-anak muda zaman sekarang mungkin bisa mengubah mindsetnya juga supaya nanti bisa bertahap, yang awalnya tadi pedagang terus bisa menjadi pebisnis, sehingga ya bisa tersebar luas lah bisnisnya ini. Memang tidak hanya fokusnya ke satu aja untuk mencari keuntungan yang sesaat saja, tapi ada keuntungan yang jangka panjang juga gitu ya. Tapi tidak hanya profit, siapa tahu juga ada benefit di dalamnya. Lalu mungkin kira-kira cara Adin agar bisa menginfluence nih dari anggota G-Krabs dan juga mungkin teman-teman yang ada di sekitar Adin supaya bisa mengubah mindset ini gimana, Din? Cara terbaik untuk mengubah mindset dari pedagang menjadi pelaku kreatif tuh ya paling dengan memberikan insight bahwa kreativitas itu bisa menaikkan nilai jual dan juga memperluas market gitu. Memperluas marketnya itu tadi salah satunya bisa lewat digitalisasi juga ya, Din ya? Konten dan lain-lain. Terus paling ya kita bikin workshop atau pelatihan ringan aja sih untuk mengubah mindset mereka menjadi pelaku kreatif. Kan kalau sekarang memang zamannya serba online ya, apa-apa kan mudah didapat lewat online. Nah, kedepannya nanti bakal mengadakan workshop tentang ini, pemanfaatan media sosial untuk ajang promosi dan juga pemasaran produk seperti itu. Mungkin tidak hanya produk ya, tetapi juga jasa juga bisa ya, Din ya? Iya, jasa juga bisa. Pokoknya kita nanti bakal bantu pedagang branding produknya sih. Tapi kalau Adin ngelihat tadi kan ada satu program yang mungkin akan direalisasikan dalam waktu dekat, yang lokusnya itu adalah per kecamatan ya. Nah, gimana kalau Adin ngelihat beberapa jenis-jenis ekonomi kreatif yang berada di daerah-daerah seperti di kecamatan yang memang butuh sekali ya dengan adanya organisasi seperti ini supaya nantinya apa yang telah mereka usahakan itu nantinya bisa dilirik oleh banyak orang gitu, Din? Paling itu sih apa ya? Aduh, bingung lagi coba. Bisa dibantu mungkin Ali ya? Ya kalau dari kita intinya dari G-Craft ini gimana sih caranya dengan sebuah event atau program yang kita create itu pasti outputnya adalah dampak. Iya. Nah, cuman untuk menuju dampak itu kadang masih ada market, khususnya misalnya dari orang-orang tua nih. Wah, ini eventnya kok kayak gini, atau enggak dari kalangan muda, ini tua banget nih konsepnya kayak gitu kan. Jadi gimana caranya dengan konsep itu juga bisa masuk ke lintas generasi. Yang pastinya eventnya itu fun, ya kan, happy, terus bisa dinikmati oleh banyak pihak, terus itu menguntungkan banyak pihak juga. Berarti ini rencananya bakal buat acara gitu ya? Memang acara event seperti kayak festival atau? Sementara kalau yang kita lihat seperti itu, karena kalau kita lihat ya dengan event itu di situ ekosistemnya sangat complicated gitu. Baik dari sisi edukasinya, terus itu aktivasi ekonominya, ya kan. Terus itu ada kreasi seninya untuk pemusik, fotografer, perfilman. Itu bisa banyak terlibat dalam satu event, itu bisa mencakupi beberapa subsektor di bawah ekonomi kreatif. Artinya yang kita cari dengan kepengurusan kita G-Craft ini hanya 3 tahun. Kita pasti memikirkan program apa yang itu efektif dan efisien untuk kita jalankan. Dan outputnya konkret gitu. Oke, berarti kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatif ini tidak hanya terkait dengan produk ya, tetapi juga ada tadi beberapa jasa-jasa yang ditawarkan ya. Tapi saya kembali lagi ke Adin nih ya. Kalau ngelihat ya, mungkin dari sisi jasa,
yang mungkin bisa dikembangkan saat ini, apalagi di era yang udah canggih, di era digital saat ini, ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan kalau dari sisi jasa tuh apa? Ya ngebonding sih, ngebantu ngebonding, terus ya kasih jaringan, jadi jembatan buat mereka aja sih. Itu sih jasa. Berarti kamu bisa mengarahkan juga ya, mengarahkan juga yang mungkin masih terpendam itu bisa muncul ke permukaan dan juga bisa tersebarluaskan dengan baik ya. Tapi kalau ngomongin jasa emang banyak ya, kayak tadi ada pemain musik, itu juga termasuk pelaku ekonomi kreatif ya? Itu masuk di bawah naungan pelaku ekonomi kreatif. Selain itu apa lagi? Ada fotografer, ada fotografer juga masuk ya. Ada penyiar, MC, konten kreator masuk juga itu masuk ya? di ekonomi kreatif. Dan jasa itu akan menjadi ya kita 50-50 lah ya, antara produk dan jasa itu nanti di Gaycraft pasti akan kita secara pembagian program kita balance lah. Karena juga dari adanya pengembangan program base-nya itu adalah produk, barang, itu pasti masuk ke arah jasa juga. Gimana caranya dengan adanya, contoh kita punya produk A, untuk kita kembangkan, kita juga kadang butuh jasa influencer, jasa fotografer, videografer. Nah itu gimana caranya ekosistem itu bisa saling bersinergi, berkolaborasi. Nah itu yang mau kita coba tanamin nih ke mindset teman-teman pelaku ekraf UMKM di Kota Jambi. Iya. Nah, mungkin case-nya itu adalah ketika lagi event nih, itu lagi semangat-semangatnya mungkin masyarakat untuk bisa bergerak dan bisa menunjukkan apa potensi serta skill yang mereka punya. Tapi bagaimana caranya agar iklim ini bisa tetap konsisten gitu, Li? Jadi mungkin tidak hanya sekedar pada saat acara saja, tetapi ini bisa ada tindak lanjutnya ke depan. Siapa tahu juga bisa bekerja sama mungkin dengan pemerintah daerah kah, atau bisa dengan pihak swasta kah, atau mungkin dengan pihak-pihak lain. Semua lini itu gimana, Li? Kalau untuk berbicara tentang iklim yang terus berlanjut, atau kita bicara tentang keberlanjutan dari sebuah usaha, itu sudah pasti tergantung antara supply dan demand-nya. Artinya ketika kita punya usaha fotografer misalnya ya, jasa fotografer ini ada 1000, tapi ternyata yang butuh jasa fotografer itu hanya 500 orang. Artinya tidak balance nih. Nah ini yang juga harus menjadi PR, bukan buat Gaycraft tapi juga buat pemerintah Kota Jambi. Gimana kita bisa sama-sama bersinergi untuk membuat iklim ini, atau dari pelaku ekraf antara supply dan demand-nya juga itu bisa balance. Artinya seimbang ya. Seimbang antara pelakunya, terus kita gimana cara ngedatengin demand-nya, ngedatengin marketnya. Apalagi nih Kota Jambi ini adalah pusat gitu kan, tengah kota banget gitu, ibu kota provinsi, dan nantinya juga dengan adanya tol dari Palembang untuk ke Pekanbaru segala macam, ini akan menjadi satu momentum yang menjadi peluang buat ekonomi kreatif Kota Jambi itu jauh lebih meningkat gitu. Nah ini harus kita persiapkan bareng-bareng. Tentu itu masih menjadi PR juga buat kami, butuh kajian lebih lanjut lagi, butuh FGD juga dengan Pemkot, dengan legislatif juga mungkin, ataupun juga dengan pelaku ekraf itu sendiri. Berarti ke depan juga ada audiensi juga ya? Pasti banyak sama audiensi. pihak-pihak terkait ini ya? Baiklah, kita akan tunggu saja nanti seperti apa gebrakan lainnya ya dari Gaycraft Kota Jambi untuk bisa mengembangkan ekonomi lokal di Jambi. Nah, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kami pemirsa, tapi kita akan istirahat terlebih dahulu. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi, dan saat ini kita sudah berada di sesi terakhir dari perbincangan kita. Sepertinya masih banyak ya yang harus kita bahas ya, tapi karena waktu yang memisahkan kita, mungkin masing-masing narasumber juga bisa memberikan bagaimana closing statementnya dan juga semangatnya untuk dapat lebih berperan aktif lagi para pemuda yang ada di Provinsi Jambi untuk dapat mengembangkan ekonomi kreatif. Dari Adin dulu, Din. Adin mau menyampaikan apa, Din? Silakan. Saya percaya kalau setiap anak muda itu memiliki jiwa-jiwa kreatif,
dan juga mempunyai potensi untuk menjadi kreatif yang sangat luar biasa. Terus lewat Gcraft saya harap kami dapat mengajak teman-teman semua untuk tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pelaku di dalam gerakan ekonomi kreatif di Kota Jambi. Nah, karena perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke, luar biasa. Menjadi agen perubahan juga ya. Dimulai dari diri sendiri dan bisa menginfluence pemuda yang ada di sekitar kita. Ali, silakan Li. Oke, kalau dari saya, dari aku, ya kita tahu teman-teman ekonomi kreatif itu udah jadi salah satu penggerak utama ekonomi atau perkembangan pendapatan daerah, khususnya di Kota Jambi. Dengan keberagaman budaya yang kita punya, komunitas kreatif yang sudah semakin banyak, pelaku-pelaku pemuda-pemuda yang sangat aktif, kita butuh kolaborasi yang lebih berdampak, lebih konkret. Kita butuh energi yang sama untuk bisa bareng-bareng kita kembangin ekonomi kreatif di Kota Jambi. Pasti Gcraft itu nggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi sama pemerintah, sama pelaku Gcraft, sama komunitas, organisasi lain, dan juga sama pihak swasta pastinya. Kita butuh sama-sama berjalan. Kita butuh sama-sama berlari, karena waktu itu akan terus berjalan dan kita 3 tahun itu nggak bakal berasa. Iya, betul. Nggak bakal berasa. 3 tahun ini gimana caranya Gcraft bisa menjadi jembatan buat teman-teman, bisa menjadi wadah untuk bisa sama-sama menumbuh kembangkan ekonomi kreatif di Kota Jambi. Iya, kalau sendirian nggak kuat ya. Sendirian nggak harus kuat. bergandengan rame-rame supaya makin kuat dan juga saling berkolaborasi ya. Betul. Baiklah, terima kasih Ali, terima kasih juga Adin dari Gcraft Kota Jambi sudah hadir dan juga berbagi banyak sekali ilmu untuk pemirsa setia TVRI Jambi. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan 2 tamu yang sudah kami hadirkan di Studio Kabar Jambi, dan semoga dengan perbincangan ini juga bisa terus membangkitkan semangat dari anak-anak muda Jambi untuk terus bisa mengembangkan ekonomi kreatif melalui inovasi, melalui pemanfaatan teknologi, dan juga melalui sejumlah ide berbasis kreativitas. Terima kasih telah menyaksikan Kabar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa.